warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya kita telah mengetahui bersama Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka jemaah sekalian, di antara teladan yang hendaklah kita ikuti kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kebaikan akhlak beliau. Dan beliau juga bersabda, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Beliau juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tadruna aktsaru ma yudkhilun nar. Tahukah kalian apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka beliau bersabda, al-ajwafan. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka adalah dua rongga yang ada dalam tubuh kita, yaitu al-famu wal farj. Mulut dan kemaluan. Mulut yang tidak dijaga, kemaluan yang tidak dipelihara, inilah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Wa ma aktsaru ma yudkhilul jannah. Dan tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Inilah dua yang paling banyak menyebabkan manusia meraih surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya, dan termasuk orang yang paling beliau cintai. Sebagaimana sabda beliau, inna min ahabbikum ilayya
wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya kata beliau, orang yang paling beliau benci dan paling jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat adalah orang yang buruk akhlaknya. Beliau bersabda, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah as-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafayhikuna. Sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat kelak adalah 3 jenis manusia. Yang pertama, as-sarsarun, orang yang banyak bicara, tapi bicaranya itu bohong, dusta, palsu, hoax. Suka menyebarkan hoax, apakah dia buat sendiri atau dia sebarkan yang dibuat-buat oleh orang lain. Sebagaimana sering terjadi hari ini jemaah sekalian, baik di medsos, di dunia maya maupun di dunia nyata. Yang kedua, al-mutasyaddiqun, orang yang berlagak dalam berbicara dan lisannya suka menyakiti hati orang. Dan yang ketiga, al-mutafayhikun, orang-orang yang sombong. Inilah 3 jenis manusia yang berakhlak buruk, yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling jauh kedudukannya kelak di hari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan orang yang sombong itu jemaah sekalian, ada 2 kategori kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Apa artinya menolak kebenaran jemaah sekalian? Menolak ajaran Islam. Karena kebenaran itu hanya satu, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Lalu di mana Rabb kita Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebenaran itu? Di dalam Al-Qur'an yang dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam hadis-hadis beliau. Itulah kebenaran dan itulah ajaran Islam. Barang siapa yang menentangnya, maka dia adalah orang yang sombong. Kenapa dia disebut sombong? Karena dia diciptakan oleh Allah. Dia makhluk yang lemah yang selalu butuh kepada Allah. Setiap hari dia menghirup nafas udara yang Allah berikan kepadanya. Setiap hari dia makan rezeki yang Allah berikan. Dia masih tinggal di bumi Allah. Tapi dia menolak apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia menolak agama Allah, ajaran Islam yang Allah turunkan. Ada lagi yang lebih sombong dengan mengatakan ajaran Islam hanya cocok di Arab, nggak cocok di negeri kita. Dia lupa negerinya itu masih bumi Allah, milik Allah. Bagaimana bisa ajaran Allah dia bilang tidak cocok di negerinya? Padahal Allah turunkan Islam ini untuk seluruh manusia. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia di negeri manapun mereka berada sampai hari kiamat. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Allah berfirman, katakan wahai manusia, sesungguhnya aku Muhammad adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Siapapun dia, di negeri manapun dia tinggal, itu adalah bumi Allah. Dia harus tunduk kepada syariat Allah dan harus meneladani Rasulullah SAW. Kalau dia tidak mau, maka Allah menghukuminya sebagai pelaku dosa terbesar yang disebut dengan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Ini kategori sombong yang pertama, sombong kepada Allah. Yang kedua, sombong kepada hamba-hamba Allah, yaitu dia merasa hebat, dia merasa tinggi, dia merasa lebih baik daripada orang lain, padahal dia tidak tahu posisinya di sisi Allah. Kita semua tidak mengetahui jemaah sekalian, walaupun kita sudah rajin ibadah, apakah amal ibadah kita diterima di sisi Allah? Betul, kita harus prasangka baik, tapi kita nggak bisa memastikan apakah amal kita diterima di sisi Allah. Bagaimana bisa kita menganggap kita lebih baik daripada orang lain?
maka kesombongan termasuk akhlak yang sangat rendah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan seorang hamba kelak di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Jadi jemaah sekalian, dengan berakhlak mulia, maka semoga itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita, sehingga mengalahkan timbangan keburukan kita. Akan tetapi jemaah sekalian, para ulama mengingatkan, yang dimaksud dengan akhlak mulia itu bukan sekedar kita baik kepada manusia. Akhlak mulia yang paling tinggi, yang harus lebih kita perhatikan, adalah akhlak kita kepada Allah. Apa yang dimaksud akhlak kepada Allah jemaah sekalian? Kita tunaikan hak Allah. Apa hak Allah? Kata Rasulullah SAW, "Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas para hamba, mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya, tidak menuhankan selainnya, tidak menyembah kepada selainnya. Inilah jemaah sekalian akhlak yang paling tinggi. Akhlak kita kepada Allah, menunaikan hak Allah, menyembah hanya kepadanya, menuhankan hanya Dia saja. Maka barang siapa yang menyembah kepada selainnya, menuhankan selainnya, atau berbuat dosa syirik dan kekufuran, dia adalah makhluk yang paling tidak berakhlak. Oleh karena itu Allah mengatakan, orang-orang musyrik dan orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruk makhluk, sebagaimana firman-Nya, "Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan, yang pertama ahlul kitab, yang dulu Allah pernah berikan kitab Taurat dan Injil, kemudian mereka rubah-rubah kitab itu. Yang kedua al-musyrikin, semua orang musyrik, semua yang menduakan Allah, yang menuhankan selain Allah, yang menyembah kepada selain Allah. Tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita mengatakan walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik, tapi akhlaknya baik. Justru dia akhlak yang paling buruk, syarrul bariyah. Walaupun mungkin bukan buruk kepada manusia, tapi buruknya kepada Allah yang telah menciptakan dia, yang selalu memberikan rezeki kepadanya, yang mencurahkan segala kenikmatan untuknya, dan dia masih tinggal di bumi Allah. Dia tidak akan pernah mendapatkan selain Allah yang maha mampu menolongnya, tapi dia melakukan dosa terbesar kepada Allah. Walaupun dia baik kepada manusia, tidak ada gunanya. Maka ini yang pertama jemaah sekalian, akhlak kepada Allah. Juga termasuk akhlak kepada Allah, kita berusaha menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, akhlak kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga penting. Tidak boleh kita menganggap hanya hubungan kita dengan Allah yang penting, lalu kita menyanyiakan, menyepelekan hubungan baik kita dengan hamba-hamba Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang rajin ibadah. Bukan hanya sholat wajib, dia juga rajin sholat tahajud, rajin sholat sunnah. Bukan hanya puasa wajib, dia juga rajin puasa sunnah. Bukan hanya zakat yang wajib, dia juga rajin sedekah. Tapi lisannya suka menyakiti hati tetangga, suka menyakiti hati orang. Kata Rasulullah SAW, tempatnya di neraka. Walaupun yang namanya masih muslim, andai dia masuk neraka, dia tidak kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi tentu ini bukan kita anggap remeh, karena tidak seorang pun yang bisa tahan menghadapi dahsyatnya azab neraka. Jadi ini peringatan Nabi SAW.
Walaupun dia rajin beribadah, bukan yang wajib saja, yang sunnah dia lakukan, tapi suka menyakiti hati tetangga, berakhlak buruk kepada keluarganya, kepada orang lain, kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Jadi jemaah sekalian, seorang muslim menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba-hamba Allah. Dan hamba Allah yang paling berhak untuk kita perlakukan secara baik, kedua orang tua kita. Dan semakin dekat hubungan kekeluargaan seseorang dengan kita, maka semakin besar pula haknya atas kita. Jangan sampai kita berbuat baik kepada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri kita abaikan. Padahal jemaah sekalian, kalau kita berbuat baik kepada keluarga, pahalanya lebih besar dibandingkan berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita bersedekah misalkan, jika kita bersedekah kepada keluarga yang miskin, kita dapat 2 pahala sekaligus. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Silaturahmi dalam syariat jemaah sekalian, menyambung hubungan dengan orang-orang yang masih punya hubungan rahim. Rahmi itu artinya rahim. Jadi masih keluarga. Bukan orang-orang yang tidak punya hubungan keluarga. Walaupun selama masih muslim, dia saudara kita. Tapi yang punya hubungan keluarga, dia lebih utama untuk kita perlakukan secara baik. Jika kita bersedekah kepada keluarga, 2 pahala. Pahala sedekah ditambah pahala silaturahmi, atau menguatkan hubungan silaturahmi. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berakhlak mulia. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Jamaah sekalian, apa itu akhlak mulia? Kalau kita berbicara akhlak mulia, maka itu berarti berbicara tentang keseluruhan petunjuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berakhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu luas sekali. Kita bisa berakhlak mulia sejauh mana kita mempelajari dan mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW di dalam akhlak mulia. Makanya sebagian ulama telah menulis buku-buku khusus berbicara tentang akhlak Rasulullah SAW, seperti kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau punya buku lain yang beliau beri judul Al-Adabul Mufrad, khusus berbicara tentang adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajib bagi kita mempelajari dan berusaha mengamalkan serta mengajarkan, terutama kepada anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi jemaah sekalian, para ulama menjelaskan pondasi akhlak mulia itu ada 4. Pondasi akhlak mulia ada 4. Yang pertama adalah kaful adha. Kita mencegah diri kita, menahan diri kita dari menyakiti orang lain. Apakah menyakiti dengan lisan atau dengan tindakan-tindakan kita? Apakah di medsos, di dunia maya, atau di dunia nyata sama saja? Ini akhlak mulia. Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari kejahatan atau keburukan lisannya dan tangannya. Dan sungguh sangat disayangkan jemaah sekalian, ada sebagian orang di dunia nyata baik-baik saja, tapi di medsos akhlaknya sangat buruk. Suka mencaci orang, suka membuli orang di status orang. Mentang-mentang orang gak kenal dia di medsos, jadi seakan dia bisa berbicara semau dia, karena gak ada yang kenal kecuali sedikit saja, atau pakai nama dengan akun palsu, lalu mulai menyebarkan berbagai macam ucapan-ucapan yang tidak pantas, menyakiti hati orang, menebarkan hoax,
mengadu domba, mencaci maki, menggibah, namimah dan lain-lain. Maka akhlak yang mulia itu adalah mencegah diri kita, menahan diri kita, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Dan ketahuilah jamaah sekalian, setiap orang yang kita sakiti hatinya tanpa hak, tanpa alasan yang benar, kelak akan menuntut kita di hari kiamat. Dan bisa jadi amal-amal kebaikan kita Allah ambil lalu serahkan kepada mereka untuk membayar kezaliman kita kepada mereka. Kalau amal kita nggak cukup, dosa-dosa mereka yang diambil lalu ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah. Jadi jemaah sekalian, hati-hati. Walaupun di dunia ini kita bisa lepas dari hukum, saat kita menyakiti hati orang, saat kita berbuat zalim, tapi kita nggak mungkin lolos dari pengadilan Allah di hari kiamat. Pondasi akhlak mulia yang kedua adalah badlun nada, berbuat baik kepada orang lain. Apapun yang kita bisa, apakah dengan tenaga kita, dengan pengaruh kita, jabatan kita, atau dengan pikiran kita, atau dengan harta kita, lakukan jemaah sekalian. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, terutama orang-orang yang sedang kesusahan. Dan ini diantara hikmah Allah berikan kepada kita ujian masa pandemi yang berkepanjangan untuk memberi kesempatan kepada kita membantu orang yang kesusahan. Dan ingatlah jemaah sekalian, ketika kita membantu saudara kita yang kesusahan, pada hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan satu kesusahan orang beriman di dunia, maka Allah akan lepaskan darinya kesusahan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa membantu orang yang berhutang, baik orang itu berhutang kepada kita atau berhutang kepada orang lain. Kata Nabi SAW, barang siapa membantu orang yang berhutang, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih suka menolong saudaranya. Yang ketiga jemaah sekalian, pondasi akhlak mulia adalah as-sabru 'alal adha, bersabar menghadapi orang yang menyakiti kita. Bersabar menghadapi orang yang menyakiti kita secara pribadi, hanya pribadi kita yang dizolimi. Tapi kalau agama yang dizolimi, maka kita harus bangkit, kita harus marah, kita harus berjuang, kita harus berjihad apabila terpenuhi syarat-syarat berjihad. Namun kalau cuma pribadi kita yang disakiti jamaah sekalian, termasuk akhlak mulia adalah bersabar. Tapi kalau agama dihina, kalau kemudian kita diam, itu bukan sabar, itu bodoh, itu lemah, itu hina. Akan tetapi kalau hanya pribadi kita saja, nama baik kita atau harta kita yang dizolimi, maka termasuk akhlak mulia adalah bersabar. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang menghinakan agama. Beliau berjihad, beliau menghukum. Tapi kalau ada orang menyakiti diri beliau pribadi, beliau memaafkan. Ini petunjuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah berfirman tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang menahan marah dan memberi maaf kepada manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan jemaah sekalian, orang yang suka berbuat buruk kepada kita, kalau kita balas dengan kebaikan, itu bisa jadi menyadarkan dia, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang memusuhimu itu menjadi kawanmu yang paling setia. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Orang yang tadinya memusuhi beliau dibalas dengan kebaikan, tiba-tiba menjadi orang yang paling cinta kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat jemaah sekalian, yang terakhir, pondasi akhlak mulia kata para ulama, al-wajhu talq, wajah yang berseri-seri, cerah ceria,
tatkala berjumpa dengan saudara kita. Kita ucapkan salam, kita rangkul saudara kita tatkala berjumpa dengannya. Ini termasuk pondasi akhlak mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu anggap remeh satu kebaikan sedikit pun itu, walau hanya dengan berjumpa saudaramu dengan wajah yang cerah ceria, yang ramah kepadanya. Jangan kita remehkan jemaah sekalian. Bisa jadi itu yang menolong kita kelak di hari kiamat. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, dan semoga Allah menghindarkan kita dari akhlak-akhlak yang tercelah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.